Salah satu subtes yang paling banyak menggugurkan peserta kedinasan 2025 adalah soal-soal TWK. Kenapa? Karena soal-soal TWK kemarin yang muncul itu adalah soal-soal penalaran. Nah, kali ini kita akan mengerjakan soal TWK eh, penalaran agar apa? Agar nantinya ketika kalian bertemu dengan soal-soal penalaran, kalian tidak bingung gitu. Langsung saja kita mulai ke soal 36. Di sini ada soal ini ini coret aja ya, coret ini bukan ya. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-benarnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah mengabaikan prinsip ekonomi kerakyatan, dampak yang paling mungkin terjadi adalah, nah di sini ada tema UUD. Ini UUD ya, UUD. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia, bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara dan digunakan untuk apa? Digunakan untuk besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang A, kekayaan alam lebih tapi di sini diminta soal apa? Jika pemerintah mengabaikan prinsip ekonomi kerakyatan, dampak yang paling mungkin terjadi adalah yang A, kekayaan alam lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu atau pihak asing sehingga merugikan masyarakat luas. B, pemerintah kehilangan kendali atas pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara. C, sumber daya alam akan habis digunakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi mendatang. D, pasar menjadi tidak teratur karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap sektor ekonomi. E, kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai meskipun sumber daya alam melimpah. Nah, jadi teman-teman, pasal 33 ayat 3 ini UUD 1945 ini menunjukkan kalau bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam negara kita ini, Indonesia, tidak dikuasai oleh negara, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah sumber daya alam kita itu dikuasai oleh oligarki atau kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat gitu. Bisa bisa juga dikuasai oleh kelompok-kelompok asing. Jadi yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah yang A. Opsi A. Opsi yang A. Nah, yang B ini, pemerintah kehilangan kendali atas pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara. Iya, tapi ini bukan dampak utama ya, bukan dampak utama. Yang C, sumber daya alam akan habis digunakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Yang ini bukan dampak utama karena ini dampak lanjutan dari apa? Dampak lanjutan dari kekayaan alam akan dikuasai oleh pihak tertentu. Jadi kalau pihak tertentu menguasai, ini akan habis. Yang D, pasar menjadi tidak teratur karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap sektor ekonomi. Yang ini kurang. E, kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai meskipun sumber daya alam melimpah. Yang ini juga bukan dampak utama. Jadi dampak utamanya yang di sini. Dampak utama. Nah, jadi ketika teman-teman mendapat soal-soal penalaran TWK, kalian harus mencari mana dampak utamanya gitu. Jadi jangan dampak spesifiknya, jangan dampak utama yang paling mengganggu, dampak paling mendasarnya gitu. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal 37, silahkan kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti samakan dengan pembahasan di dalam video. Amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden yang diberikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, presiden memberikan amnesti atau abolisi berdasarkan pertimbangan dari A. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. B. Menteri Hukum dan HAM yang bertanggung jawab atas sistem peradilan pidana.
C. DPR sebagai perwakilan rakyat untuk memberikan persetujuan terhadap kebijakan tersebut. D. Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang menangani penuntutan pidana. E. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Perlu teman-teman ketahui bahwa TWK yang keluar pada 2024 dan 2025 itu ada hanya sedikit yang soal hafalan seperti ini. Ini kan soal hafalan kan. Hafalan tentang lembaga peradilan, lembaga negara gitu. Lembaga negara itu ada apa aja sih? Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, di sini ini tema bahwa kewenangan presiden dihubungkan dengan lembaga lain. Nah, kalau teman-teman ketahui, kalau teman-teman masih ingat di pelajaran SMA, kalau abolisi dan amnesti itu presiden itu meminta persetujuan siapa? Persetujuan DPR. Sedangkan kalau teman-teman ketemu gerasi dan rehabilitasi itu pasti MA, Mahkamah Agung gitu. Jadi ingat-ingat aja kalau abolisi amnesti DPR, gerasi dan rehabilitasi itu MA. Jadi yang tepat adalah opsi yang A. Lanjut nomor 38. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Namun, untuk menciptakan keadilan sosial, penerapan demokrasi harus dilakukan dengan bijaksana. Langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam menciptakan keadilan? Yang A, mengadakan seminar dan diskusi mengenai peran masyarakat dalam demokrasi. B, memastikan keputusan politik selalu melibatkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. C. Memperkuat lembaga negara agar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. D. Memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan merata. E. Memberikan kebebasan kepada media untuk menyampaikan informasi serta independen. Nah, kita lihat bahwa narasi soalnya itu apa? Jadi, samakan opsi dengan narasi soal. Ini tema demokrasi. Demokrasi dihubungkan dengan meningkatkan kualitas demokrasi dan menciptakan keadilan sosial. Ya, jadi menciptakan keadilan sosial itu apa? Sila kelima. Ya, jadi sila kelima itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi berhubungan dengan dampak luas masyarakat gitu. Kalau sila kedua itu hanya berhubungan dengan manusia, misalnya ada bencana alam, kita harus bantu manusia, misalnya ada teman kita yang kesusahan, nah itu sila kedua. Sedangkan sila kelima itu lebih ke keadilan secara menyeluruh. Nah, yang paling tepat adalah yang C. Memperkuat lembaga negara agar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kenapa dengan memperkuat lembaga negara itu akan tercipta keadilan sosial karena hukum itu atau keadilan sosial itu tidak dapat dibeli gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut soal 39. Sebagai warga yang memahami pentingnya implementasi sila 1 Pancasila, apa langkah terbaik untuk mendukung suasana harmoni di lingkungan masyarakat yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan? Nah, kita lihat ini adalah sila pertama ya. Sila pertama dihubungkan dengan harmoni di lingkungan masyarakat gitu. Yang A, menyediakan ruang bersama untuk dialog antar warga sebagai upaya mempererat hubungan sosial. B, menghormati setiap kegiatan keagamaan warga lain tanpa mengganggu pelaksanaannya. C, mengajak warga untuk saling berbagi cerita tentang tradisi keagamaan masing-masing agar dapat saling memahami. D, menjaga sikap netral dengan tidak mencampuri urusan agama warga lain untuk menghindari konflik. E, membantu warga lain dalam menyukseskan kegiatan keagamaan mereka tanpa membedakan latar belakang keyakinan. Nah, jadi opsi sila
Sila pertama ini berhubungan dengan apa? Menghargai kepercayaan orang lain. Menghargai kepercayaan orang lain dengan kita membiarkan orang lain beribadah sesuai keyakinannya, kita mewujudkan implementasi sila pertama gitu. Jadi yang paling tepat apa? Yang paling tepat itu opsi yang B. Opsi yang B. Ya, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Menghormati setiap kegiatan keagamaan warga lain tanpa mengganggu pelaksanaannya. Artinya apa? Artinya kita menghormati. Artinya kita menghormati eh, kepercayaan orang lain gitu. Yang tepat adalah opsi yang B. Soal nomor 40. Di sebuah kampung, warga dari berbagai suku sering berbeda pendapat saat gotong royong membersihkan lingkungan. Sebagai warga yang menjunjung nasionalisme, apa langkah terbaik untuk menjaga persatuan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Nah, ini tema nasionalisme dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan persatuan, menjaga persatuan. A. Bergantian cara kerja agar semua budaya dihargai. Yang ini terlihat positif ya, positif. B. Memilih satu cara kerja untuk semua warga demi efisiensi. Ini salah ya. Kalau kita tema persatuan, intinya kita itu harus bersama-sama. C. Membiarkan warga memilih cara kerja yang menurut mereka paling nyaman. Ini kurang, ini salah ya, karena hanya mereka sendiri gitu. Yang D. Mengajak warga agak fokus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang D masuk. Meminta kepala kampung mengambil keputusan. Yang ini salah ya, karena hanya mengandalkan orang lain gitu, harusnya kita sendiri. Nah, yang paling tepat apa? Yang paling tepat opsi yang D. Kenapa? Karena tema menjaga persatuan, kalau ada menjaga persatuan, kemudian demi persatuan, nah kita itu harus apa? Harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, walaupun berbeda-beda dengan tujuan yang sama, itu kita bisa menyatukan mereka gitu, menyatukan berbagai masyarakat atau kelompok yang berbeda-beda gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kan berbeda-beda tapi satu tujuan, intinya itu satu tujuan bersama. Yang tepat adalah opsi yang D. Itu. Jadi itu tadi soal-soal TWK kalian harus tetap apa ya? Banyak latihan soal ini TWK, karena apa? Karena ini soal yang paling ya, subtes yang paling sebenarnya bukan paling mudah, yang paling banyak menggugurkan peserta SKD CPNS kemarin gitu. Jadi banyak latihan soal TWK agar apa? Agar kalian lebih terbiasa untuk mengerjakan soal-soal TWK. Jadi begitu saja 5 soal kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.